bermimpi mendapatkan istri, seorang bidadari yang cantik jelita dan kaya. Begitu terbangun dari tidurnya. Ternyata aku cuma mimpi. Mimpi itu indah sekali, terbayang di ingatanku. Keluar saja. Bintang-bintang itu indah sekali ya. Sesaat Jakarta sedang melamun, tiba-tiba terdengar air jata berkokok, menandakan hari sudah pagi. Ibu Jakarta pun terbangun dari tidurnya. Mana Jakarta ya? Sudah tidak ada di kamarnya. Iya, kami sudah melamun dengan apa dia ingatlah apa yang kita bisa kita. Saya yang tidak terlalu menikah. Kasihannya anakku. Aku harus membantu Jakarta dengan yang baik. Aku pergi berburu dulu ya. Iya, hati-hati anak. Semoga Jakarta pulang membawa sebuah tunjangan besar yang bisa dipakai makan beberapa hari. Tak lama kemudian, di tengah hutan, Jakarta berhasil memanah seekor tunjangan. Hatinya senang, namun sayang, begitu Jakarta sedang berjalan membawa tujuannya, tiba-tiba datang seekor harimau merah dan membawa tunjangan itu. Jakarta terlintas. Sial. Baru kali ini aku mengalami nasib sosial ini. Hewan buruan sudah di tangan malah dimangsa binatang buas. Tanda apa ya ini? Aku tidak usah berpikiran yang tidak. Sebaiknya aku lanjutkan perjalanan saja. Nasib sial belum mau meninggalkan Jakarta. Setelah berjalan dengan beberapa kali, Aku capek sekali. Seekor hewan buruan pun melintas di hadapanku. Mana matahari sudah mulai meninggi. Aku tidak usah kupikirkan. Sebaiknya aku lanjutkan pulang saja. Semoga ibuku bisa mengerti keadaanku. ketika Jakarta mulai memasuki desanya, Ada apa ya? Kenapa orang jalan besar-besar menuju ke arah rumahku? Jakarta tertegun memandang rumahnya yang sedang mengambil kejauhan. Mengapa orang-orang berkerumun di rumahku? Ada apa ya? Jakarta mulai tidak enak. Ia segera berlari menuju rumahnya. Ada apa ini? Orang-orang terkejut dan menoleh ke arahnya. Sesaat kemudian, Ibu! mata Jakarta langsung tertuju pada sesosok ibu yang terjun kaki di atas tempat di ruang rumah. Beberapa detik kemudian, Jakarta menyadari kalau ibunya telah meninggal. Jakarta tak sanggup menahan air mata. Inilah bukti atas perasaan ibu yang dirasa sejak paling kecil dalam dunia kedua. Jakarta tak sanggup berbuat apa-apa. Dia hanya terbingung memandang wajah ibunya. Cerita parahnya membawa hidupnya yang menunjukkan Warada telah meninggal dunia dalam tidurnya yang tadi hirau-hirau. Dia melindungi nasibnya yang kini sebatang kara. Jakarta juga menyesal belum memenuhi keinginan ibunya melihat dia berumah tangga dan punya cucu. Tapi semua tinggal karena kini ibunya telah beristirahat dengan tenang. Sepeninggalan ibunya, Jakarta mengisi hati-hatinya dengan ibu. Hanya dengan ibu, Jakarta bisa melupakan kesedihannya. Di suatu pagi, Jakarta telah bersiap-siap untuk berangkat berburu. Dengan santai, dia menuju hutan Wanawasa. Karena hari masih pagi, ketika sampai hutan pun, Jakarta hanya menunggu hewan-hewan di depan. Tak terasa,
Hari sudah siang. Di sebuah kayangan terdapat kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Gajah Gatot dan istrinya bernama Ratu Tapas. Mereka mempunyai anak 7 bidadari, yaitu Nawang Sari, Nawang Wulan, Nawang Merah, Nawang Putih, Nawang Bombay, Nawang Daun, dan Nawang Kucai. Ayahanda pernah berjuang muda mengamalkan kita hidup yang satu tahun. Kalau ayah sudah setengah mati, gimana? Boleh anak Boleh aja, tapi kalian kan sakit hati, takutnya anak usia jauh kan kalian berdua tidak sangat. Baik ayahanda, bunda, kami berangkat. Oh, tentunya. Siapa dulu dong ayah? Tujuh bidadari berdatangan sampai di bumi. Mereka turun tepat di sebuah keluarga yang airnya tenang dan bening. Ayo lihat, airnya bening sekali. Aku sudah tidak sabar untuk mandi. Sudah 1 minggu kita nggak mandi. Bener banget, ganti sudah gatal-gatal. Ya kan di kayangan juga ada air. Iya ya, bener banget. Buat mandi aja kita harus beli. Habisnya air yang tidak tahu. Kan tidak bisa pasang air dari mana. Kacau, emangnya di kayangan ada saluran air. Wah, seru ada berdebat. Udah, masa kita datang jauh-jauh hanya untuk berdebat? Ya enggak dong, Dek. Ya udah, sebelum matahari terbenam, ayo kita mandi. Tujuh bidadari segera melepas pinggang dan mandi. Wah, itu seru sekali. Tanpa diketahui, dari kejauhan Jaka Tarub sedang tercengang melihat langit yang dibangunnya terdapat 7 bidadari sedang asyik mandi dengan air yang bening berkeluarga. Jaka Tarub bingung dengan hal yang terdapat di depannya. Kemudian di tengah bebatuan terdapat 7 selendang sesuai dengan karakter baju masing-masing. Dia mengambil salah satunya dan disembunyikan ke dalam bajunya sambil terus memperhatikan para bidadari tanpa diketahui. Kemudian setelah selesai mandi, Kenapa Dinda? Apa yang Dinda cari? Sayangnya aku hilang. Apa? XL? Apa? Hilang? Mungkin Dinda lupa kemana di mana? Dinda, aku sudah lupa. Sini. Ya, Dinda, aku lupa. Sebaiknya kita Ayo kita cari. semua bidadari mencari-cari selendang Nawang Wulan. Namun semua kamu mencari-cari tidak ditemukan juga. Tidak ada seorang pun yang saya sendiri meminta maaf karena sudah sore kita akan pergi ke kayangan. Ya kita maaf dan baik harus pulang. Sekarang menikmati tinggal di bumi ya. Jaka Tarub tiba-tiba keluar dari persembunyiannya tanpa disadari Nawang Wulan yang sedang bersedih dan kebingungan. Tenang, Neng. Saya orang baik-baik. Saya bukan anak jahat. Nah, kan nama saya Jaka Tarub. Sebenarnya bagaimana asal-usulnya? Sebenarnya saya seorang bidadari dari negeri Kayangan. Saya turun bersama 6 saudara saya, tapi ketika hendak pulang, saya takut pulang dulu. Dan saya ditinggalkan di sini sendiri. Saya bingung bagaimana. Kalau bersedia, Neng ikut ke rumah saya saja. Di sana aman, tidak baik seorang baik sendiri di sini. Jika memang tidak keberatan, saya akan menunggu di rumah. Sampai
Sementara itu, ketika para bidadari sampai di kayangan, Kak, terus bagaimana? Biar nikah, terus gimana? Biarin aja si Ulan tinggal di bumi. Nanti kan porsi makan dan uang jajan kita bisa ditambah. Kamu itu ya uang terus yang dipikirin. Iya, kasihan kan Ulan. Bagaimana nasibnya? Nah, Ulan akan dipikirin. Nah, itu bagaimana? Udah sebaiknya kita jujur aja, karena itu lebih baik. akhirnya raja dan ratu datang dengan bidadari mendadak murung. Selamat sore. Tapi baik, kita bisa cari. Nawang Sari, Nawang Merah, Nawang Putih, Nawang Bombay, Nawang Daud, Nawang Kucai. Rasa-rasanya ada yang kurang. Oh iya, putriku ada 7. Aduh, di mana nama Ulan? Dia masalahnya Ulan ketinggian. Maksudnya ketinggalan. Memangnya kenapa? Nawang Sari, kenapa kamu tidak menjaga adikku? Sudahlah, ayah mau marah dulu. Pokoknya kalian tidak mendapatkan uang jajan dan harus beres-beres istana selama 10 tahun. Bunda juga setuju. Tapi bagaimana dengan nasib Ulan? Kasihan dia di sana tanpa sanak saudara. Siap. Gini deh jadinya. Rugi banget. Oke deh. Udah emang ini kan resikonya. Udah jalan aja. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa rumah tangga Jaka Tarub dan Nawang Wulan telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawangsi. Tak seorang penduduk desa yang mencurigai siapa sebenarnya Nawang Wulan. Jaka Tarub mengakui istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari Kaltara. Sejak menikah dengan Nawang Wulan, Jaka Tarub merasa sangat bahagia. Namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Kalau ada masak tiap hari, kalau mandi dulu, malam mandi dulu. Ada apa ya? Pada suatu pagi, Nawang Wulan hendak mencuci ke sungai. Mas jaga Nawas dulu ya. Aku mau cuci baju. Ya. Dan tutup kukusan nasi yang sedang dimasak. Jangan dibuka ya. Ya. Ketika sedang asyik bermain dengan Nawangsi yang saat itu berumur 1 tahun, Jaka Tarub teringat akan nasi yang sedang dimasak. Oh iya, tadi mau masak nasi. Bayar ya dulu ya. Cepat sudah matang. Tanpa sadar, Jaka Tarub membuka kukusan nasi itu. Dia lupa memesan Nawang Wulan. Dalam pesan ini hanya ada setangkai padi. Kalau Wulan hanya memasak setangkai padi. Ada apa ya? Saat Jaka Tarub masih dalam kebingungan, tiba-tiba Nawang Wulan telah sampai di rumah marah-marah pada suaminya di dapur. Karena kenapa kamu melanggar pesanku? Aduh, Hilma sudah kesaktianku untuk berubah sampai pada menjadi setengah nasi. Maafkan aku Nawang Wulan. Aku sudah menghiraukan perkataan. Apa mau semua mata? Semua sudah terlambat. Mulai hari ini aku harus selalu menunggu padi untuk dimasak. Sejak kejadian itu, mulailah terlihat persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang padi itu sudah tertinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa, pagi itu Nawang Wulan yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan terus menarik. Hah? Ini kan selendangku. Kenapa bisa ada di sini? Wah, ini pasti perbuatan Jaka Tarub. Jadi selama ini yang mencuri bajuku adalah Jaka Tarub. Aku tidak menyangka ternyata Jaka Tarub setega ini. Aku ingin sekali segera pulang ke Kayangan. Aku rindu dengan saudara-saudaraku di Kayangan. Sore hari,
ketika Jakarta kembali ke rumahnya. Bulan, Ia tidak mendapati lowongan. Bulan, di mana kau? Kemana ya? Padahal hari sudah mulai malam, tapi tidak ketemukan Nawang Bulan dan Nawangsi. Tiba-tiba Jakarta yang sedang berdiri di halaman rumah lihat sesuatu melayang menuju ke arahnya. Dia memerlukan sesaat. Jakarta terpana. Beberapa saat kemudian dia mulai ternyata Bulan, Bulan, kau cantik sekali Bulan. Kau memakai baju bidadari dan selendangmu itu Bulan. Bulan, Kenapa kau tega melakukan ini padaku, Jakarta? aku menyesal Bulan. Kau tidak menghiraukan perkataanmu. hanya itu kata-kata yang sanggup diucapkan Jakarta. Nawang dapat merasakan betapa Jakarta tidak berdaya di hadapannya. Sekarang kau harus menanggung akibat perbuatan Jakarta. Aku akan segera pulang ke Kayangan karena sesungguhnya aku ini adalah seorang bidadari. Tempatku bukan di sini. Jakarta tidak menjawab. Dia pasrah akan keputusan Nawang. Kau harus mengasuh Nawang Asih sendiri. Mulai saat ini kita bukan suami istri. Dan ini aku serahkan Nawang Asih padamu. Anak kecil itu masih tertidur lelap. Dia tidak sadar bahwa sebentar lagi ibunya akan meninggalkan dirinya. Betapapun salahku padaku, Jakarta. Nawang Asih tetaplah anakku. Jika dia bertemu dengan suatu saat nanti, maka aku akan melindunginya. Baik Bulan, aku akan menuruti semua permintaan. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal. Jakarta hanya bisa melihat kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jakarta menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang, sang bidadari pun terbang meninggalkan diri dengan Nawangsa. Jakarta hanya sampai menatap kepergian Nawang tempat Nawangsa. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsi dengan baik seperti pesan Nawang. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up. Okay, let's begin. Put your hands up. Put your hands up.